Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu orang korban longsor di TPST Bantar Gebang. Korban ditemukan di dasar kali dan tertutup sampah tidak jauh dari lokasi penemuan truk sampah. Proses evakuasi korban pun berlangsung dramatis lantaran posisi jasad korban yang tertimbun di dasar kali. Petugas pun terpaksa menggunakan ekskavator untuk mengevakuasi jasad korban. Dari 13 korban, total 6 korban tewas setelah ditemukan dan dievakuasi. Sedangkan 6 korban lainnya selamat dan 1 korban masih dalam proses pencarian. Kita pulang, Tangis ibu ini tak terbendung saat tim SAR gabungan kembali menemukan satu orang korban longsor gunungan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang, Zona 4. Proses evakuasi berlangsung alot lantaran jenazah korban terkubur dalam tumpukan sampah yang cukup dalam. Petugas terpaksa menggunakan eskavator untuk mengangkat tumpukan sampah yang menimbun korban. Saat ditemukan, kondisi jenazah masih utuh. Namun untuk memastikan identitasnya, jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dalam ini ya, karena ada jabatan dan karena masih utuh kemudian dalam dibuka menggali, namun ini menjadi dari pihak Rumah Sakit Polri yang akan menentukan gitu ya, maksudnya ini korban pihak keluarga siapa, karena nanti korban juga akan berada di bawah. Sampai saat ini, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban lain yang dilaporkan masih hilang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal akan memanggil sejumlah pihak terkait longsor Bantar Gebang yang menyebabkan korban jiwa. Sementara terkait dugaan pidana akan diserahkan ke Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Longsornya gunungan sampah di TPST Bantar Gebang yang menelan korban jiwa menjadi perhatian. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik yang meninjau langsung ke lokasi kejadian pada Minggu malam mengatakan akan memeriksa sejumlah pihak karena menduga ada kelalaian pengelolaan yang menyebabkan korban jiwa. Hanif juga menjelaskan tentang adanya dugaan pidana dalam kasus ini dengan ancaman 5 tahun penjara. Kedua, barang siapa yang melakukan kerusakan lingkungan dan seterusnya yang kemudian di ayat ketiganya menyebabkan kematian, maka ancamannya sama juga 5 tahun minimal sampai 10 tahun, kemudian dan denda 5 miliar sampai 1 miliar. Tentu ini harus kita tegakkan. Jadi karena ini sudah masa penyidikan dari Deputi Gakum, kita akan segera memanggil kembali terus semua yang harus memang bertanggung jawab dalam konteks ini. Ini masalah jiwa, masalah raga ini tidak bisa dikuantifikasikan. Ini tentu harus menjadi titik kumpul yang sangat mendalam. Kita berharap dalam waktu yang sangat segera dikaji segera membenahkan diri dengan sangat sungguh-sungguh. Selain pencarian korban, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah di Bantar Gebang. Sementara terkait adanya unsur pidana akan diserahkan ke Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan akan membatasi pengiriman sampah ke TPST Terpadu Bantar Gebang pasca longsor. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi longsor di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Kunjungan dilakukan untuk memastikan penanganan pasca longsor berjalan cepat, aman dan mengutamakan keselamatan petugas serta warga sekitar. Pramono menyebut pemerintah Provinsi Jakarta telah mengambil langkah-langkah penanganan termasuk segera menormalisasi Sungai Ciketing yang sempat tertutup material longsoran sampah. Longsor terjadi diduga karena hujan lebat dan gunungan sampah yang sudah over kapasitas. Sehingga untuk sementara sambil menunggu zona 4A di mana longsor terjadi ini diperbaiki, pembuangan sampah dialihkan ke zona 3 dan 2 zona baru yang tengah disiapkan. Sebagai langkah mitigasi, layanan di zona 4A ditutup sementara. Pengiriman sampah ke TPST Bantar Gebang diminimalkan
operasionalnya dialihkan ke zona 3 serta disiapkan 2 titik baru sambil dilakukan perapian. Dan selanjutnya pemirsa, kita simak pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang yakin Indonesia siap menghadapi segala dampak yang ditimbulkan akibat perang yang terjadi di Timur Tengah, di mana menurutnya Indonesia merupakan bangsa kuat dan memiliki militer yang kuat. Kita menghadapi kesulitan dengan sikap kita ingin mengatasi kesulitan. Kita harus berani mengatasi kesulitan. Kita tidak menutupi kesulitan. Kita tidak pura-pura tidak ada kesulitan. Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan. Tapi sekali lagi, kita bersyukur bahwa sebenarnya bangsa Indonesia punya kekuatan. Kita punya kekuatan yang besar. Tapi juga saya harus jujur kepada seluruh rakyat. Dan saya juga akan memberi suatu taklimat kepada seluruh bangsa Indonesia dalam waktu dekat. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kekuatan kita, kekayaan kita yang luar biasa, sesungguhnya harus lebih baik lagi kita kelola, lebih baik lagi kita kendalikan. Untuk itu, saya tegaskan kembali lagi bahwa kita harus memerangi korupsi di setiap tingkat. Korupsi, penyalahgunaan wewenang, penipuan, kolusi dengan pengusaha-pengusaha nakal, ini yang mengakibatkan kebocoran negara. Ini yang mengakibatkan kekayaan kita banyak yang hilang. Kekayaan yang bisa kita gunakan untuk menghadapi bencana apapun. Saudara-saudara, seluruh dunia sedang mengalami goncangan, seluruh dunia. Akibat perang di Timur Tengah, kita terus terang saja harus siap menghadapi kesulitan. Tetapi hari ini saya merasa bangga bahwa kita sekali lagi negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana Tentara Nasional Indonesia adalah salah satu pilar utama, telah membuktikan kepada seluruh rakyat bahwa Tentara Nasional Indonesia